is here. Peace on earth, He's here. Glory in the highest. He's here. Glory in the highest. Ya, shalom. Saudaraku yang paling dikasihi, dicintai, disayangi oleh Tuhan Yesus. Selamat Hari Natal 2021. Merry Christmas. Kita bersyukur kita boleh merayakan kelahiran Tuhan Yesus hari ini. Ya, kita merayakan, tentu ada sukacita, ada perayaan. Perayaan itu memperingati supaya kita tidak lupa bahwa Yesus datang ke dunia ini untuk apa? Tujuannya apa? Ya. Dan kita tahu dia adalah hadiah, kasih karunia, hadiah, gift, hadiah kebenaran dari Bapa. Buat dunia yang terhilang, buat dunia yang gelap, ada terang. Hadiah yang penuh sukacita. Kabar baik. Yesus itu kabar baik. Good news. Ya, sungguh-sungguh real kabar baik. Jadi kalau kemarin saya sampaikan menginjili seorang, dan ketika ditanya kalau keselamatan setelah kita percaya Yesus bisa hilang, itu kabar baik atau bukan? Bukan. Ya, bukan kabar baik. Tetapi Yesus datang memberikan kabar baik. Sama-sama kabar baik. Amin. Ya, kita akan mendengar berita Natal dari Gereja Ciptaan Baru. Malam ini kita bersukacita. Ya, tetap yang diberitakan adalah tentang Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Kita mulai membuka Alkitab kita. Kita boleh baca firman Tuhan dari teks tayangan di bawah. Yang dengar di YouTube channel, saudara boleh like, subscribe, dan share untuk banyak orang di dunia ini tentang kabar baik. Saudara menjadi bagian dari kami untuk memberitakan Injil, kabar baik yang luar biasa. Ya, kita bersyukur kita baca ya firman Tuhan dari Lukas 2 ayat 6 sampai 7. Ketika mereka mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. 7, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Inilah berita tentang Natal. Ya, bahwa pada waktu itu, waktu yang telah ditentukan, ya, maka disini tibalah waktunya, sama-sama katakan waktu, berarti waktu yang tepat. Bahkan Kaisar Agustus dipakai Tuhan untuk menempatkan Maria dan Yusuf Maria yang akan melahirkan Yesus, tentu saja ya, di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Dari Nazaret mereka karena dekret perintah Kaisar, penguasa pada waktu itu, harus ke Bethlehem. Ya, dan itu menggenapi semua nubuatan di Alkitab. Semua nubuatan tentang Yesus, kalau kita baca misalnya kelahiran Yesus di Matius 1 sampai 2, ada minimal 5 nubuatan yang digenapi oleh Yesus. Yesus lahir, datang ya di bumi ini dengan finish work juga ya, dengan pekerjaan yang sudah selesai. Waktu yang tepat, tiba waktunya, dan Maria siap untuk bersalin.
Saudara, apa yang kita mau dengar dari kabar baik ini? Tadi saya katakan bahwa Tuhan Yesus itu dibungkus di kain lampin, ya. Hadiah, saudara, ya. Hadiah dari Tuhan. Nanti kita akan lihat apa yang diisi di dalam hadiah ini. Dibaringkan di dalam palungan. Ya, di palungan itu nanti kita lihat juga gambarnya sama dengan kubur. Dia datang, dia lahir, ya, dia dilahirkan untuk mati. Ya, karena dan ada 3 hal, ya. Tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Bagi mereka, kalau penginapan mungkin orang yang banyak uang, bisa saya dikasih kamar. Tapi bagi mereka, mereka miskin. Kita lihat itu dulu, ya. Yang pertama, Yesus datang tujuannya apa? Yesus datang tujuannya supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dengan segala kelimpahan. Amin. Ya, jadi jangan lupa, saudara, tujuan Tuhan itu supaya kita memperoleh zoe, hidup yang diberikan. Kita tidak mati lagi. Ya, karena dosa orang mati. Tapi Tuhan memberikan hidupnya. Dan memperoleh hidupnya itu dengan segala kelimpahan. Nah, nanti kita akan lupa, jangan lupa segala keuntungan yang daripadanya. Amin. Ya, jadi itu tujuan Yesus. Sama-sama karena tujuan Yesus datang ke dunia supaya saya beroleh hidup dan bolehnya dengan segala kelimpahan. Nanti kita dengar, ya. Karena maut itu datang karena dosa Adam. Karena Adam jatuh dalam dosa, ciptaan jatuh, korosi, mati, saudara. Makanya dikatakan karena semua orang telah berbuat dosa, semua telah gagal dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Yes. Semua orang telah berbuat dosa. Akibatnya apa, saudara? Ya, akibatnya maut masuk. Karena akibat dosa, ya maut. Tadi Yesus datang supaya kita hidup dan bolehnya dengan segala kelimpahan. Dan Yesus adalah anak domba Allah. Ya, harus ada darah. Dia adalah hadiah yang diberikan yang pertama untuk menghapus dosa. Itu kabar baik. Karena dosa tidak bisa dihapus oleh karena perbuatan baik orang. Ya, karena orang berbuat baik kemudian dosanya hilang. Nggak bisa, saudara. Harus ada darah raja, royal. Ya, darah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Itu yang ditulis oleh Yohanes. Yohanes Pembaptis lihat waktu menunjuk kepada Yesus. Anak domba Allah yang telah menghapus dosa dunia. Menghapus itu taken away. Takes away. Jadi kalau saya pakai baju dicopot, nggak ada lagi. Dosa itu secara kekal dihapus, saudara. Amin. Ya. Jadi bukan hanya menutupi, bukan hanya dibayar seperti bayar kartu kredit, ditutup seperti di perjanjian lama. Tetapi dia datang menghapus dosa. Karena itu dia harus dilahirkan sebagai manusia. Karena ada manusia yang berdosa. Dan dia harus menjadi anak manusia. Kinsman redeemer. Penebus sekaumnya. Karena manusia yang berdosa. Dia harus dilahirkan dari anak perawan yang seperti dinubuatkan oleh Tuhan. Ada benih di dalam wanita itu. Sebenarnya tidak ada. Karena yang punya benih adalah laki-laki. Tapi Tuhan menubuatkan spesial. Supaya menjadi keajaiban. Supaya menjadi mujizat yang saudara boleh lihat. Ada benih yang ditaruh di dalam diri Maria. Perawan Maria. Supaya apa? Supaya dia memiliki darah
Tuhan, ya, di dalam darah itu ada kehidupan, saudara. Ada zoe, kehidupan di dalam darah. Dan Roh Kudus menaruh di kandungan Maria, Yesus, yang hanya dihubungkan dengan plasenta. Sehingga hanya mengalirkan makanan dan membuang waste, kotoran. Tidak bercampur dengan darah ibunya, darah manusia. Darah kudus, anak domba Allah. Amin. Ya, jadi kita mesti pastikan kedatangan Yesus ketika Natal kita rayakan. Kenapa kita memperingati? Supaya kita jangan lupa. Nanti kita lihat ya apa yang kita jangan lupa, apa yang sudah dibungkus di dalam Yesus, semua paket hadiah kita. Ya, supaya kita bersukacita benar-benar. Ya, bersukacita karena kabar baik. Keselamatan kekal, saudara. Darah kudus. Darah kudus menghapus absolut mutlak dan kekal. Karena dia anak domba Allah, bukan domba kaki 4. Sama-sama katakan bukan domba kaki 4 binatang, bukan. Tapi anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan tadi kita baca, ya, kemudian dia dibungkus dengan kain lampin sebagai hadiah, ya, ditaruh di atas palungan. Dia itu datang untuk mati. Kita boleh lihat ya gambarnya. Ini gambar daripada palungan, batu yang dipahat. Buat taruh rumput atau makanan binatang. Nah, Yesus ditaruh di palungan. Seperti apa, saudara? Kata tadi dikatakan dia datang untuk mati supaya kita hidup dan memperolehnya dengan segala kelimpahan. Ini persis ketika ia dikubur, batu kubur, nah seperti itu. Batu yang dipahat seperti palungan. Ya, sama-sama katakan sama. Dia datang untuk mati bagi kita supaya kita hidup. Dia adalah anak domba yang sejati, anak domba Allah yang disembelih. Kabar baik? Kabar baik. Absolut mutlak, kekal. Jadi jangan sampai ya setelah kita terus mendengar atau setiap tahun merayakan Natal, kedatangan Tuhan Yesus. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal. Mengaruniakan, menghadiahkan. Yesus adalah kebenaran, kebenaran hadiah. Supaya barang siapa yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, hidup yang kekal. Bukan hidup sampai dosa berikutnya, bukan. Kekal selama-lamanya. Sama-sama katakan kekal selama-lamanya. Sekali lagi, orang dunia semuanya kenal perbudakan, ketakutan akan kematian. Saya berjumpa dengan orang-orang yang sudah tua. Bahkan orang Kristen, bahkan pendeta-pendeta. Dan berkata, ya Mel, Om udah jauh sini, dekat sana. Tiap hari nangis, takut, khawatir, minta ampun terus. Kenapa? Karena tidak percaya. Sekalipun Kristen, tidak percaya bahwa ayatnya berkata bahwa Tuhan itu anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kalau gitu semua orang gak perlu percaya Yesus, udah dihapus. By grace through faith. Oleh kasih karunia lewat iman. Oleh kasih karunia lewat iman, firman Tuhan katakan. Kita harus percaya dan menerima. Tangan yang menerima. Dan setelah kita terima, kita gak mau ditipu oleh musuh. Bahwa keselamatan bisa hilang. Gak bisa, itulah ketopong keselamatan kita. Jangan sampai rusak, jangan sampai iblis itu masuk dalam pikiran kita. Sama-sama katakan, keselamatan saya kekal. Saya tidak takut lagi akan maut. Maut secara fisik maksudnya. Karena kita apa? Kita berhidup. Dan kita memiliki hidup yang tidak mati lagi. Tidak bisa mati, saudara. Hidup Zoe tadi. Ibrani 2 ayat 14. Katakan, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Darah dan daging kita, ya, kita adalah manusia roh yang memiliki jiwa yang tinggal di dalam tubuh ini.
Dikatakan maka ia juga menjadi sama dengan mereka, ya. Dia harus Allah yang menjadi manusia 100% Tuhan, menjadi manusia 100% manusia, lahir dari anak darah Maria, kita udah tahu. Ya, makanya dikatakan sama dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, dalam keadaan darah dan daging, tapi tidak berbuat dosa. Tidak ada dosa. Tidak mengenal dosa. Dan dosanya di kayu salib, dosa siapa? Dosa kita. Ditimpakan sepenuhnya. Dicurahkan sepenuhnya. Dihukum sepenuhnya oleh Tuhan. Oleh murka Tuhan. Dan kita menerima kebenarannya. Sebagai kebenaran hadiah. Itulah Yesus yang dibungkus di dalam kain lampin. Dia lahir untuk mati, dikatakan tadi. Nanti kita akan terus melihat ya keuntungan yang kita tidak boleh lupa. Tidak mau lupa, kita mau bersuka cita, kita mau rejoice, kita mau merry Christmas, makanya dikatakan merry itu berbahagia, bersuka cita, ya, karena kabar baik. Saudara dikatakan kabar baik, ya, mendapat kebahagiaan dalam keadaan mereka supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Lahir untuk mati, ya. Jadi gambaran dia lahir di palungan itu adalah gambaran batu kubur tadi kita udah lihat. Born to die. Ya, lahir untuk mati sehingga ia memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Nanti kita lihat bagaimana iblis bisa berkuasa atas maut. Ya, bagaimana iblis tiba-tiba memiliki power atas maut, ya. 15, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan, tuh ya, perhambaan slavery. Semua manusia, ya, semua orang sudah tertimpa ketakutan akan maut. Saudara dan saya tidak dimerdekakan. Saudara dan saya tidak takut lagi. Karena itu saya heran. Bukan kabar baik kalau orang Kristen dikatakan bisa masuk neraka. Keselamatan mereka bisa hilang. Dan akibatnya orang Kristen tidak ubahnya atau sama saja dengan orang yang tidak percaya. Karena salah percaya. Karena salah percaya. Salah percaya gimana, Pak? Salah percaya karena berkata keselamatan bisa hilang. Keselamatan kita nggak bisa hilang, saudara. Keselamatan kita kekal. Amin. Oke, kita lanjut ya. Bahwa kita tidak lagi, sama-sama katakan, saya tidak lagi menjadi hamba kematian. Kenapa? Karena kita telah memperoleh hadiah kebenaran, keselamatan kekal. Kita memiliki anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Amin. Ya, bagaimana musuh atau iblis tadi mendapat power dari kematian. Padahal sebelumnya coba lihat di dalam Mazmur 8 ayat yang ke-6 dikatakan manusia itu, Adam itu diciptakan hampir sama dengan Allah. Dan telah dimahkotai dengan kemuliaan. Ya, di mahkota itu atar, ya, di Shekinah glory itu. Ya, dengan kemuliaan, glory dan rahmat. Ya, dan hormat. Kemuliaan dan kehormatan, sama-sama kemuliaan kehormatan. Ya, karena mereka makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat, mereka mati. Kejadian 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Dari semua perkataan Tuhan yang didengar perkataan iblis. Tuhan bilang boleh makan semua buah pohon yang ada di dalam Taman Eden. Hanya jangan satu. Yang pohon, yaitu buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Baik gak? Baik. Tuhan yang tanam, Tuhan yang tanam. Untuk
menyatakan kehendak bebas mereka. Ada kehendak bebas. Diciptakan seperti itu. Ya, free choice untuk didemonstrasikan. Nah, ketika mereka makan, mereka mati. Disitulah ciptaan itu jatuh. Kematian, karena sebelum mati orang biasanya sakit dulu. Sebelum sakit, stres dulu. Sebelum stres, ada penghukuman, dakwaan. Semua sudah di slavery atau apa, diperhamba. Dan saudara saya dimerdekakan karena Yesus. Amin. Luar biasa sekali ya. Jadi dia mati untuk semua dosa kita, itu mutlak saudara, absolut. Ya, kita memiliki hidup ya yang berkualitas, kekal. Coba Roma 6 ayat 23 katakan, kita baca sama-sama, sebab upah dosa adalah maut. Penciptaan Adam, Hawa, ciptaan sudah jatuh, maut. Tetapi karunia Allah hadiah. Karunia itu gift, hadiah daripada Tuhan ialah hidup yang kekal. Jangan sampai hadiah itu diambil lagi dari hidup kita dengan penipuan atau mafia-mafia agama atau tembok-tembok kontroversi yang dibuat oleh iblis dari jurang neraka, kabar buruk. Saya tanya sama kemarin yang saya baru kenal juga. Kalau keselamatan Anda bisa hilang sebagai orang Kristen, itu kabar baik apa kabar buruk? Dia bilang kabar buruk. Padahal Injil itu ada artinya gospel, kabar baik. Dan firman Tuhan yang berkata begitu. Ya, kita memiliki hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita ada di dalam bahtera, jatuh juga, gagal juga di dalam bahtera. Yesus Kristus Tuhan kita. Itu ark, itu bahtera. Ya bukan kelempar keluar ke air. Kita sudah dengar ya, bahwa dia juga menanggung semuanya dalam kehidupan kita. Nah, kita mau masuk nih, dengar nih. Ya, setelah kita merayakan, kita gini kan, kenapa sih merayakan Natal? Kenapa sih kita memperingati berulang-ulang? Supaya saudara jangan lupa. Dan saya jangan lupa. Yang pertama ya jangan lupa bahwa keselamatan kita kekal. 1 Petrus 2 ayat 24, dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Dosa kita saudara, bukan dosa dia. Dia nggak berbuat dosa. Memikul ya dosa kita seluruhnya supaya saudara dan saya sama-sama dengan supaya kita yang telah mati terhadap dosa. Jadi telah mati, telah 2000 tahun yang lalu. Saudara, jadi jangan pernah digentarkan kalau dikatakan, oh dosa yang masa depan, dosa yang masa depan. Semua dosa kita masa depan dibanding 2000 tahun yang lalu. Sama-sama katakan, semua dosa saya masa depan. Dibanding 2000 tahun yang lalu waktu Yesus memikul dosa kita di kayu salib, di dalam tubuhnya. Jadi jangan pernah saudara ragu dengan orang yang berkata, iya dosa masa lalu aja dan sekarang. Dan dosa yang berikutnya harus diurus sendiri. Harus minta ampun sendiri. Harus diberesin sendiri. Saudara, kalau begitu ceritanya pasti tekor saudara. Pasti ada yang terlewat. Tapi kalau Tuhan yang katakan di dalam tubuhnya dia memikul dosa kita. Dan kita telah mati terhadap dosa. Dan hidup untuk kebenaran. Tuh Pak, kan hidup untuk kebenaran. Iya, kita menerima hidup oleh kebenaran iman. Karena kita terima kebenaran Tuhan, bukan kebenaran kita. Kita hidup untuk kebenaran Tuhan. Apa itu kebenaran Tuhan? Bahwa segala dosa saya sudah diampuni. Dan saya sudah dibenarkan sepenuhnya. Kekal selama-lamanya. Anak domba Allah yang menghapus selama-lamanya dosa kita. Dan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Baru saudara sehat, baru saudara memiliki tubuh yang berkualitas. Luar biasa ya. Saudara disembuhkan. Haleluya. Ya. Matius 8 ayat 17 nih tentang kesembuhan. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh
Nabi Yesaya, dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Jadi dalam kematiannya dia menghapus semua dosa dan dia juga dicambuk, oleh bilurnya kita sembuh. Hapus semua penyakit. Penyakit dan sakit bahkan. Pain. Makov tuh kalau bahasa Ibraninya. Pain. Sakit gigi juga, sakit kepala juga, sakit perut juga. Dan penyakit. Virus, bakteri yang jahat. Oke, kita sekarang melihat ya. Nah, dia dibungkus di kain lampin, kita udah tahu tadi ditaruh di palungan yang adalah gambaran yang sama dengan kuburan, batu kuburan. Dia lahir untuk mati supaya kita hidup dan mempunyai hidup yang kekal. Ya, tujuannya adalah supaya kita berhidup dan dengan segala kelimpahan, dan kita tidak mau lupa sekarang semua hadiah Tuhan. Sama-sama katakan, saya nggak mau lupa. Saya memperingati, saya ingat terus bahwa saya memperingati juga setiap hari. Saya nggak boleh lupa, ya. Karena ini, dengar, karena ini Tuhan dipermuliakan, Tuhan diberkati, dipermuliakan melalui hidup saudara dan saya di dalam Yesus. Mazmur 103 ayat 1 katakan gini, dari Daud. Daud bilang gini, bless the Lord, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Namanya siapa? Yesus. Pujilah Tuhan, bless the Lord. Dia diberkati, dia dimuliakan melalui depan saudara. Nah, lanjut ya. Yang dua, pujilah Tuhan hai jiwaku, diulang lagi. Jadi kita dapat berkata gini, Tuhan, aku memuji Engkau, aku memuliakan Engkau, aku tidak melupakan semua keuntunganmu. Ya, dan sama-sama baca. Dan jangan melupakan, ya, janganlah lupakan segala kebaikannya. Ya, segala, sama-sama katakan segala. Kebaikannya itu, ya boleh aja dibilang kebaikannya. Tapi segala keuntungannya, dalam bahasa Inggris, forget not all his benefits. Karena itu kita merayakan. Kenapa sih merayakan ulang tahun? Kita ingat orang yang kita kasih. Kenapa kita merayakan ulang tahun istri atau suami atau anak-anak? Kita memperingati, kita nggak lupa kehadirannya. Ya, amin. Ya, sama-sama yang paling penting, kita mau terima segala sesuatu baru dalam kehidupan kita. Jangan lupa ini. Sama-sama katakan, saya tidak mau lupa keuntungannya. Jadi Yesus datang, kita udah datangnya, dia bungkus kain lampin, biar hadiah buat kita. Nah, kalau kita terima hadiah itu, kita nikmati, dia diberkati. Saudara harus ingat gitu ya, kalau kita take dari dia, kita ambil dari dia. Kalau dia bisa lebih kuat, dia lebih kuat. Dia bersuka cita. Kalau kita ambil dari dia, itulah nature Allah kita, Tuhan kita. Amin. Ya. Apa itu? Katakan pertama, katakan sama-sama saya. Saya nggak mau lupa keuntungannya. Yang pertama, ayat 3 katakan, dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Ya, jadi tadi udah dikatakan, ya, segala dosa kita sudah diampuni belum? Kita sudah dibenarkan sepenuhnya belum? Dosa kita sudah dihapus belum? Saudara tidak boleh lupa. Ya, makanya iblis masuk ya untuk merusak helm keselamatan kita atau baju sirah kebenaran kita ini. Dengan apa? Dengan panah-panah jahat. Kamu orang berdosa. Kamu kemarin bikin salah. Kemarin kamu jatuh. Kamu begini, kamu begini. Dia tunjuk, dia tuduh, dia tuduh. Buka aja mic. Ya. Supaya apa? Supaya orang berkata, iya ya, saya mau orang berdosa. Itu bukan kerendahan hati, saudara. Itu menyangkali tadi anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi sama-sama saya katakan, segala dosa saya dan pelanggaran saya sudah diampuni. Tuhan sudah tidak mungkin pernah ingat lagi. Katakan, Tuhan tidak pernah mungkin bisa ingat lagi. Dan saya sengaja berkata begitu. Ya, karena Tuhan bilang, aku tidak akan pernah mungkin mengingat dosa-dosa dan tidak diperhitungkan lagi selama-lamanya. Kenapa? Karena darah. Jangan lupa, sama-sama katakan, saya tidak mau lupa. Yang kedua, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Tuh ya, segala dosa, segala penyakit. Jangan lupa, saudara.
Yang ketiga, ya, lanjutnya dikatakan ayat berikutnya, ya, ia menebus hidupmu dari lubang kubur, ayat 4. Redeem, ditebus dari lubang kubur. Saudara, kalau tadi kan kesehatan di dalam. Oh, saudara nggak punya penyakit lagi. Saudara sehat. Ada orang sehat-sehat lagi nyebrang ketabrak mobil, mati saudara. Kecelakaan, ya. Atau sedang berlibur kemana, tiba-tiba terjadi gempa, tsunami, mati saudara. Tapi dia telah menebus hidup kita dari lubang kubur, ya. Dia telah menebus hidup kita itu dari destruction. Diredeem, ditebus. Amin. Ya, ditebus dari bahaya, dari luar. Dari bahaya dari luar. Sama-sama kan, dari bahaya luar. Ya, suatu ketika anak saya naik motor, iblis bilang gini, "Ah, kamu akan celaka. Nanti di depan kamu akan celaka." Dia bilang, "Wah, saya ingat papi khotbah. Saya sudah ditebus dari kecelakaan." Enggak. Kemudian musuh dari luar bilang lagi, dia lagi naik motor sendiri, nggak ada siapa-siapa. "Iya, kamu akan celaka, tapi kamu nggak apa-apa." Tetap tidak mau. Karena beberapa menit, nggak sampai beberapa menit, tiba-tiba dia sedang menyusul bus truk, saudara. Tiba-tiba di kanan ini truk itu banting ke kanan, padahal dia ada di kanan. Dia lolos dan lewatin truk itu. Kenapa? Karena ada angkot di depan berhenti mendadak. Nah, kemudian dia berkata, "Pih, kebayang nggak? Kalau tadi beberapa menit sebelumnya, kalau Mika bilang, iya ya nanti celaka." Sudah lihat. Kepercayaan yang benar menghasilkan kehidupan yang benar. Sama-sama saya katakan, saya nggak mau lupa. Saya telah ditebus dari kecelakaan, dari bahaya yang dari luar. Amin. Ya, yang selanjutnya. Jadi dari lubang kubur, bagus juga ya, dari kematian, bahkan kecelakaan ya. Dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Kita itu dimahkotai. Mahkota itu all around ya. Kalau Tuhan bilang mahkota itu Shekinah glory, atar. Dengan apa? Dengan kasih setia, dengan heset, dengan kasih karunia. Saudara dibungkus. Di alam roh, musuh lihat seperti itu. Tuhan melihat kita dibungkus oleh kasih setia, oleh heset, kasih karunia, sama dengan kemurahan yang tidak layak kita terima. Saudara dapat berkata, saya dibungkus oleh kemurahan yang tidak layak kita terima. Dan rahmat, ya, raham. Itu dalam bahasa Ibrani, raham adalah seperti di dalam kandungan seorang ibu. Ya, kita itu dikasih, dilindungi, sempurna. Ya, kita beloved, kita dikasih. Jangan lupa. Sama-sama katakan, saya nggak mau lupa semua keuntungan ini. 1, diampuni segala dosanya. 2, disembuhkan dari segala penyakit. 3, ditebus dari segala kerusakan. 4, dimahkotai, artinya di Shekinah glory, dengan kemurahan dan kelembutan. Ya, bahas rahmat tuh kelembutan sebenarnya, tenderness. Dan, nah sekarang yang kelima, sama-sama katakan yang kelima. Banyak gereja-gereja atau orang-orang Kristen nggak mau terima yang kelima. Kalau nggak boleh terima, ya hilang semua. Kenapa saudara? Karena jangan lupakannya. Oh, baru kita kemuliaan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Yang kelima katakan apa? Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Ya, hasratmu, dia memuaskan mulutmu. Makanya perkataan kita ada perkataan kabar baik. Bukan perkataan, aduh mati, aduh sial, atau binatang-binatang keluar dari mulut, atau kutukan-kutukan. Ada orang, teman saya, ya dari muda ngomongnya kutukan-kutukan. Akhirnya hidupnya mengalami. Tapi kita dipuaskan dengan apa? Dengan kebajikan. Dengan goodness. Saya sangat besar diberkati, sangat tinggi disukai, sangat dalam dikasih. Sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi. Saya sangat dikasih, saya paling dikasih.
Saya mewarisi Kanaan. Nah, perkataan yang seperti ini, perkataan hidup. Saya dimudahkan lagi. Kristus kesehatan saya, Kristus kekuatan saya. Sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Renewed, diberbarui, diremajakan tuh ya. Masa muda kalau dalam bahasa Ibrani naur. Naur itu ada level anak kan, anak kecil, anak remaja, anak dewasa, muda ya, anak muda dewasa. Nah, naur itu remaja. Masa muda kita diperbarui seperti remaja. Dan seperti pada burung raja wali, ini literal, secara literal, harafiah artinya, harafiah. Karena raja wali itu pada umur 40 tahun, dia sudah tua. Padahal lama juga ya dalam dunia binatang, umurnya panjang. 40 tahun. Bulu-bulunya sudah menjadi tua dan berat, paruhnya menjadi tumbuh panjang dan bengkok. Kuku-kukunya juga menjadi panjang dan bengkok sehingga tidak bisa mencengkeram mangsa. Dia sukar berburu karena berat dan paruhnya bengkok dan susah menangkap mangsa dan menunggu kematian. Tetapi burung raja wali ini dapat mengalami pembaruan tadi, diremajakan lagi kalau dia mau naik ke atas, terbang ke atas, ke gunung batu, di dalam celah dia bersembunyi, dia menerima semua kesegaran aja, tempat yang tinggi, segarnya udaranya, dia menerima sinar matahari dan dia mengetuk paruhnya ke batu. Copot saudara. Dan tumbuh lagi paruh yang baru. Dan dia mulai mencabut kuku-kukunya yang lama. Copot saudara. Dan baru lagi tumbuh yang baru, yang remaja. Dan kuku-kukunya itu mencabuti semua bulu-bulunya semua. Sampai gundul habis saudara. Dan tumbuh yang baru lagi. 150 hari. Itu di bawah apa? Ya, di bawah kasih karunia. Di bawah enjoy, ya, mendengar firman Tuhan seperti ini. Saudara, itu semua buru-buru yang lama dirontokin semua. Dan saudara, tidak lagi takut akan penuaan. Tua itu adalah kutuk. Sama-sama katakan tua itu adalah kutuk. Tetapi saya katakan, diremajakan. Saudara, saya nggak mau tahu umur fisik saudara. Cuman angka itu. Berapa tahun. Tetapi kalau kita diremajakan, itu adalah firman. Kalau kita akan menerima firman, sinar daripada firman seperti ini, kita diremajakan. Kita kembali remaja, ya. Tubuh yang muda dengan experience mind, ya, pengalaman yang banyak. Jadi kalau ada orang bilang, "Pak, umurnya berapa?" Umur saya 25 tahun dengan 33 tahun pengalaman. Karena umurnya 58. Ya. Saudara, kita dimudahkan. Ya. Jadi terima, jangan lupa. Tadi saya katakan ya, 5 benefit. Sama-sama katakan, 5 angka kasih karunia ya. 5 keuntungan. Sama-sama kan 5 keuntungan. Saya nggak mau lupa. Karena Tuhan dipermuliakan melalui saya. Lewat ini, itu hadiah yang dibungkus. Ya, Yesus ya yang dibungkus di kain lampin, hadiah buat kita. Kita terima, dia senang. Kita senang, dia senang. Saudara, luar biasa ya. Dia ampuni segala dosa kita. Ya, kita diampuni, dibenarkan. Disembuhkan dari segala penyakit. Saudara, nggak usah takut penyakit apapun. Kenapa? Kita disembuhkan dari segala penyakit. Ditebus dari segala kerusakan. Dimahkotai favor atau kemurahan yang tidak layak gitu ya, dan kelembutan. 5, mulut kita dipuaskan dengan kebaikan, goodness, sehingga masa muda kita diperbarui seperti pada burung raja wali. Amin, amin, ya, amin, ya. Waktu Sarah berumur 90 tahun, ya, dia mendengar, dia mandul. Sarah istrinya Abraham ya, bahwa malaikat Tuhan datang dengan Yesus datang ke kemah Abraham untuk memberitakan tahun depan Sarah akan punya anak. Terus dia ketawa, saudara ya.
Maka tertawalah Sarah dalam hatinya. Katanya, akan birahikah aku karena aku sudah layu sedangkan tuanku sudah tua? Sarah tahu bahwa dia mandul sama ini nggak punya anak. Tapi Tuhan udah janjikan anak perjanjian, Ishak, kepada Abraham. Tertawa dia. Makanya anaknya namanya tertawa. Ishak itu artinya tertawa. Abraham sudah hampir 100 tahun. Nah, apa yang Ibrani catat sebagai iman? Ya, ini saya bilang tertawa iman akhirnya. Karena iman dia juga atau Abraham dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Umur 90 tahun. Dan Sarah itu terkenal 90 tahun dimudahkan lagi. Sehingga dia ditaksir oleh raja kafir yang hanya lihat fisik, saudara. Ya. Abimelek. Walaupun usianya sudah lewat, usianya sudah lanjut, usia sudah 90 tahun, hampir 90 tahun, Abraham suaminya yang disebut tuannya itu berusia hampir 100 tahun, ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Saudara harus menganggap apa yang Tuhan janjikan yang dibungkus dalam hadiah Natal ini buat kita, perayaan kita ulang-ulang ini ya, itu memiliki opini yang baik tentang Tuhan. Kalau Tuhan bilang kamu dimudahkan lagi seperti pada burung raja wali, saudara terima, amin. Karena dia setia, dia mau nyatakan kemuliaannya. Karena kita juga tidak mau lupa semua. Saudara, hadiahnya itu satu bungkus. Saudara, kalau misalnya kita memberi hadiah Natal, di dalamnya tuh ada paket Natal lah. Oh, saya mau cuma ambil coklatnya doang atau selainya doang. Nggak bisa, saudara. Ya satu paket itu. Take it or leave it. Terima atau tinggalkan. Jadi bagaimana kita membalas semua keuntungannya itu? Coba kita baca ya. Ini saya buktikan dari Mazmur 116 ayat 12 dan sampai 13. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku ya. Segala kebajikannya itu segala benefit tadi. Semua all his benefits itu. Bagaimana aku render atau menghargai atau membalasnya? Kata Tuhan ayat 13, kata firman Tuhan, aku akan mengangkat piala keselamatanku. Aku akan mengangkat. Artinya apa? Kita take some more, minum, terima. Keuntungan itu kita terima. Sama-sama katakan semua keuntungan itu kita ambil semua. Hadiah itu kita ambil semua. Tapi yang paling penting jangan sampai hadiah kebenaran itu atau keselamatan itu dicuri duluan, hilang semua, saudara. Ya kita rejoice, makanya kita merry, bergembira, bersukacita, terima hadiah kebenaran itu semua, berkat-berkat itu Tuhan semua. Siapa yang hari-hari ini mengalami berkat masalah finansial? Saudara, baca saudara. Ya, Tuhan tadi kita baca dalam Lukas 2 ayat 17, mereka dikatakan waktu mereka kenapa Yesus harus lahir di palungan? Karena nggak ada tempat bagi mereka. Ya dikatakan tidak ada tempat bagi mereka. Kalau bagi ada yang punya uang, ya mungkin masih ada kamar yang VIP mungkin. Kamar yang spesial. Kalau masih ada uang. Tapi karena mereka miskin, ya mereka harus mau nggak mau di palungan tadi. Kandang binatang. Ya, there was no room for them. Kenapa miskin? Padahal dua-duanya baik Yusuf maupun Maria adalah keturunan Daud, raja. Sebenarnya waktu mereka ke Bethlehem, itu hotel itu punya nenek moyang mereka. Semua punya Daud. Keturunan royal tuh yang akhirnya menurunkan Yusuf nih, si Yusuf. Tapi ada nama satu raja, Yekonya itu dia kena kutuk. Sehingga miskin ke bawahnya. Kalau Maria dari jalur yang lain, bukan jalur dari yang royal. Tetapi justru lewat Maria lah, ya akhirnya mendapat Yesus anak Daud. Kenapa? Karena ada bisa mendapat warisan lewat anak perempuan. Zelofehad. Anak-anak perempuan Zelofehad. Nah, ada cerita yang lain ya saudara ya. Tapi Tuhan itu mau nunjukkan bahwa Yesus itu
yang memiliki langit, segala langit, bumi dengan segala isinya, segala semesta ini dia punya. Tapi dia lahir di kandang, di keluarga miskin. Di keluarga miskin. Supaya apa saudara? Ayat terakhir kita baca sama-sama. Dan karena kamu, 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu, karena kita, karena saya telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara udah kenal tadi ya. Kasih karunia itu artinya apa? Hadiah, heset, kemurahan yang tidak layak kita terima. Ya, bahwa dia yang oleh karena kamu menjadi miskin. Jadi kenapa dia mau lahir di keluarga miskin? Ya, waktu dia dipersembahkan juga umur 8 hari, ibunya hanya atau ayahnya cuma bisa kasih tekukur. Gambaran miskin, gambaran persembahan orang miskin. Sekalipun ia kaya, saya selalu katakan Tuhan itu mempunyai langit, di atas segala langit, bumi dengan segala isinya, dia yang punya semua. Supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Di mana? Di kayu salib, saudara. Jadi kalau udah bicara kemiskinan atau kutuk atau semua itu bicara kayu salib. Disalib. Dia ditelanjangi. Gambaran apa? Gambaran miskin. Nggak punya baju, ditelanjangi. Supaya saudara menjadi dan saya menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Amin. Tuhan buat segala sesuatu baru. Tuhan mengingatkan di akhir tahun 2021 ini tentang semua hadiah ya yang saudara terima, saudara akan mengalami di 2022 segala sesuatunya baru, saudara. Ya, Tuhan sediakan saudara diampuni segala dosanya, dibenarkan sepenuhnya, ya ditebus dari segala penyakit apapun, ya ditebus dari segala kecelakaan apapun dari luar, bencana, tragedi atau wabah atau apapun, ya gempa bumi, banjir, saudara ditebus. Ya, naik mobil, naik apa, ada kecelakaan apa, ditebus. Saudara nggak perlu takut. Ya, dimahkotai favor. Bayangnya dimahkotai kemurahan, kemana-mana saudara menerima kemurahan yang tidak layak kita terima. Dan kelembutan dijagai seperti seorang ibu menjagai anak di kandungannya. Mulut kita dipuaskan dengan kebajikan, ngomongan kita hanya bersyukur, bersukacita, kata-kata yang benar, kata-kata kebenaran. Dan masa muda kita diperbarui, si Pedro Raja Wali. Kita tidak memandang kuburan, kita tidak memandang kematian, tapi kita memandang ke atas Yesus yang menyebut kita. Ya, dan kita akan menerima tentu saja tubuh kemuliaan seketika diubahkan dengan tubuh kemuliaan yang tidak ada yang sempurna, ya seperti tubuh Yesus. Tetapi Tuhan menebus tubuh darah dan daging ini juga. Ya, karena oleh bilurnya kita sudah sembuh. Karena tadi kita udah dengar. Dan kita dimudahkan. Sama-sama katakan, saya dimudahkan. Amin. Saudara yang mendengar di rekaman YouTube dan saudara berkata, saya mau ditebus. Hidup saya nggak mau rusak. Saya nggak mau dibawa siklus kekalahan. Saya mau terima hadiah kasih karunia, ya, karena begitu besar kasih Allah itu. Sehingga dia mengaruniakan Yesus, anaknya yang tunggal itu buat saudara dan saya. Saya mau terima semua. Saya mau hidup saya baru. Saya mau hidup saya penuh dengan berkat. Terima hadiah Tuhan, sukacita Tuhan. Saudara boleh ikuti saya berdoa, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Bukan kebetulan saudara mendengar malam hari ini atau hari ini. Katakan, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya mendengar kabar baik. Saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya menerima, percaya, dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat saya, bangkit dan duduk di sebelah kanan Allah, dan menempatkan saya bersama-sama dengan Engkau. Saya di dalam Yesus dan Yesus di dalam saya. Saya terima semua pengampunan segala dosa. Saya terima semua keuntungan, diampuni segala dosa, disembuhkan dari segala penyakit, ditebus dari segala kerusakan atau kecelakaan, dimahkotai kemurahan dan kelembutan. Mulut saya dipuaskan dengan
hanya kebaikan. Sehingga masa muda saya diperbarui seperti pada burung raja. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya adalah anak yang paling kau cintai. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi, Merry Christmas. Bersukacita, terima semua berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Magnificent love, Jesus, you came, you dwelt with us, everlasting God, mighty King, yet you give your everything. No other worthy of outstanding praise. Cuán